Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah Masjid Al-Fat yang berbahagia, sekalipun di dalam musim wabah yang seperti ini masih ada keinginan kuat untuk selalu mendapatkan ilmu, selalu ingin memperdalam keyakinan kita, keimanan kita, walaupun dengan media elektronik yang sudah berkembang sangat pesat, dan semoga ini menjadi amal jariah bagi setiap pihak yang telah dapat mewujudkan hal ini terwujud. Dalam keilmuan agama, jelas rekan dan ustadz lain akan jauh lebih baik memberikan penjelasan yang lebih gamblang dan lebih sempurna, baik dari tuntutan dalil ataupun secara hukum fikihnya. Dalam kesempatan ini saya hanya akan menyampaikan sedikit curhatan, kalau bahasa alainya ya, kalau bahasa pemuda saat ini, bahwa di dalam dunia kesehatan saat ini seluruh tenaga ahli kesehatan, baik dari jenjang, baik dia para medis, dia tenaga kesehatan yang dalam strata dokter umum hingga dokter spesialis ataupun sampai dokter subspesialis, semua sedang mendapat ujian akan sebuah kesulitan menghadapi penyakit yang berdampak besar, sementara penyebabnya amat sangatlah kecil. Bahkan untuk melihat bentuk aslinya dibutuhkan mikroskop yang sangat canggih dan hanya bisa dilihat melalui elektron. Saya sendiri, dalam diri hati saya sendiri, lalu berpikir seperti ini: masih adakah tempat seorang manusia merasa sombong atas kedudukannya, atas keahliannya, atas keilmuannya, sedangkan hanya dengan sebuah cobaan yang begitu kecilnya kita semua sudah bisa dibuat berdiam di rumah dengan bersedia atau terpaksa. Kita sudah dengan rela meninggalkan ibadah yang kita rindukan untuk bisa berjamaah di masjid. Mari kita sama-sama membayangkan. Saya rasa dalam bulan Ramadan ini adalah bulan yang paling baik bagi diri kita untuk mengintrospeksi diri kita sendiri. Secara kesehatan, hal yang paling ditakutkan dari sebuah penyakit adalah kematian. Sementara di agama kita sudah diajarkan bahwa hidup kita ini sejak dilahirkan, bahkan pada saat kandungan berusia 4 bulan, di Lauhul Mahfudz sudah dituliskan kapan kita harus sakit, kapan kita harus mati. Apakah masih ada tempatnya bagi kita untuk menghadapi wabah saat ini semata-mata takut akan kematian? Yang kedua, curhatan yang juga tak lepas dari kehidupan saya pribadi, karena saya sendiri adalah seorang wira swastawan yang bekerja di bidang medis, dan saya yakin saudara-saudara muslim kita lebih banyak lagi yang terimbas dengan kejadian seperti ini. Mereka sulit mencari nafkah, kehidupan mereka jadi susah, ataupun tidak sedikit saudara-saudara kita yang mengalami pemutusan hubungan kerja karena perusahaan yang begitu sulitnya mengatur keuangan mereka tanpa bisa memproduksi segala sesuatu karena pegawainya harus dirumahkan. Di sini kita diuji tentang apa artinya berbagi. Bukankah umat muslim di Indonesia adalah umat yang terbesar? Dan masih adakah tempat bagi kita untuk menyimpan pundi-pundi harta kita tanpa memikirkan sesama muslim? Bukankah kita dengan seluruh muslim ini satu badan, di mana di ujung jari sakit berarti seluruh muslim merasakannya? Lagi-lagi kita diuji tentang arti kata-kata kita, aku, dan bersama. Yang ketiga, bukankah esensi dari sebuah ibadah adalah benar-benar menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala? Nabi kita, nabi besar
junjungan kita, kekasih kita Nabi Muhammad SAW bahkan telah memberikan sebuah aba-aba bahwa jika kita berdiam di suatu kawasan yang tengah terjangkit wabah, janganlah kita keluar dari tempat itu. Dan jika kita di daerah yang tidak terdampak wabah, janganlah kita pergi ke tempat yang sedang terkena wabah. Namun demikian, jikalau kita pada akhirnya terkena wabah tersebut, maka hadiah dari kematiannya adalah syahid. Apalagi yang akan dicari seorang muslim. Mari kita lakukan apa yang sedang kita jalani ini dengan penuh keikhlasan, bahwa semuanya lagi-lagi sedang menyatukan. Menurut saya, umat Islam di Indonesia sedang diuji tentang arti kesombongan, mendahulukan status sosial daripada kebersamaan. Bukankah kita semua sudah sama-sama merindukan pada saat bertegur sapa, mengucapkan salam, bersalaman, tertawa bersama, datang di satu majelis untuk mendapatkan ilmu melalui pengajian rutin yang sering kita adakan, menyambut panggilan Allah melalui muazin pada saat melakukan sholat 5 rakaat. Bukankah itu semua adalah kenikmatan yang selama ini kita remehkan atau malah kita tidak tanggapi? Begitu ini dicabut sedikit saja, bukankah kita sudah merasa sangat terasing? Saudara-saudaraku jamaah Masjid Al-Fath yang budiman dan dicintai Allah, satu pelajaran yang paling dalam dari sisi saya adalah inilah bukti bahwa pada saat penyakit diturunkan, manusia dalam profesi dokter harus melakukan penelitian untuk menanganinya, dan penelitian ini tidaklah cepat. Mereka belajar dari pasiennya, mereka belajar dari kematian pasiennya, mereka belajar dari kesembuhan pasiennya, dan pasien ini didatangkan Allah kepada para dokternya supaya dokter mau belajar. Bagi rekan-rekan yang bekerja di dunia medis, bagi rekan-rekan yang tenaga medis atau bekerja di lingkungan pelayanan kesehatan, mari mulai sekarang kita belajar tentang arti empati, arti simpati, bersikap baik, bertutur kata yang menyenangkan kepada siapapun yang kita ketemui di tempat kerja kita. Karena bagaimana jika kita yang kena? Itu adalah sebuah pelajaran besar yang harus kita ambil. Yang kedua, bagi saudara-saudaraku yang merasakan dampak secara ekonomi, bukankah Allah juga sudah menyatakan bahwa tidaklah dinyatakan beriman sebelum datang sebuah ujian, baik itu dalam bentuk kekurangan, ketakutan, rasa sakit, atau bahkan satu buah duri yang menusuk kulit, selain Allah ingin menghapuskan dosa dari orang mukmin itu. Insya Allah kita ada dalam hadis tersebut, termasuk dalam golongan yang dibicarakan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Pada akhirnya, apa yang bisa kita katakan, janganlah apa yang kita lakukan adalah sebuah ketakutan sebagai dasarnya, karena kematian pasti datang. Tapi juga janganlah segala sesuatu yang kita lakukan untuk menentangnya adalah sebuah rasa yang didasarkan pada saya yang takut Allah, sementara itu menunjukkan kesombongan. Bukankah kita harus bersikap hati-hati? Benar kita tidak apa-apa, tapi apakah kita tidak akan mengakibatkan orang lain yang tidak bersalah menjadi menderita karena kita? Yang terakhir, sebagai penutup, sebagai pesan, bahwa manajemen yang kita lakukan dalam menghadapi wabah ini, demi Allah, jangan berdasar pada sebuah ketakutan, tapi mari kita alihkan pada saat kita bisa melakukan pendekatan diri yang lebih, pada saat kita bisa menguji ibadah yang kita lakukan murni hanya kepada Allah, bukan hanya supaya dipandang lebih rajin ke masjid atau lebih rajin melaksanakan sholat 5 rakaat. Kita kembali mengintrospeksi diri kita, dan juga jangan sampai apa yang kita lakukan saat ini menghilangkan tingkat ketakutan kita kepada Allah. Kita takut sekali sama virus ini sehingga takut kepada Allahnya hilang. Jangan sampai. Dan rambu-rambu kedua adalah kesombongan. Jangan sampai juga hinggap di dalam hati kita. Demikian yang bisa saya sampaikan.
Dan pesan sebelum saya tutup, saran saya kepada warga Kauman, mari kita adakan kegiatan yang bisa mengurangi kepenatan dan ketakutan kita dalam bentuk bisa menghasilkan sebuah produk yang lebih baik. Ada sebuah contoh dari kawasan Kulon Progo, karena dia penghasil jahe dan beberapa daun rempah dan juga ada daun secang. Di sana mereka membuat produk empon-empon. Selama program lockdown, satu daerah itu menghasilkan empon-empon dalam kemasan kecil-kecil dan alhamdulillah laris sekali, sehingga di kawasan itu sistem lockdownnya tidak lagi berbasis manajemen ketakutan, tapi karena mereka memproduksi empon-empon tersebut dan hasilnya dikembalikan untuk menutupi kebutuhan masyarakat. Dan di sana banyak sekali yang terkena pemutusan hubungan kerja. Dan akhirnya kembali lagi masjid menjadi tempat kembalinya orang yang membutuhkan bantuan dan itu bisa terwujud. Sampai saat ini di daerah itu masjid dari membagikan sembako hingga mendistribusikan produk empon-empon dan sekarang bisa Anda cari di beberapa merchant atau toko online yang ada baik di Bukalapak ataupun Tokopedia. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat.